materinya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Yang sama-sama kita hormati Pak Mariman, Ketua MPKS PP Muhammadiyah, juga Pak Samsudin, Ketua MPKS Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, dan seluruh peserta workshop. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan soal fikih ausos. Fikih ausos. Tapi sebelumnya terus terang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih bisa duduk makan-makan sambil menyimak. Jadi kata Rasulullah itu kalau mau mengukur syukur itu sederhana. Man nadhara fi dunyahu ila man huwa asfala minhu, itu baru paham itu. Jadi kalau lihat urusan dunia itu, lihatlah yang lebih tidak beruntung dari kita, supaya kita mengucap alhamdulillah. Jadi kalau sampai masih camping kayak kademen tapi si lemengan, ini saudara kita di Palestina itu tidurnya di comberannya dan bisa tidur. Jadi maka itu kita masih bersyukur. Jadi caranya sederhana, lihatlah yang lebih di bawah kita, lebih tidak beruntung daripada kita saat mengalami sesuatu. Insya Allah, alhamdulillah. Apa bunyi ya kesasar-sasar, mau bunutan, akhirnya metu alhamdulillah. Ternyata Allah sih mulai kesasar. Itu bukan maido, bukan nyepeleke kesasar, tapi dalam rangka bersyukur. Bapak Ibu, saya tulis ini sebuah gagasan awal karena saya tanya-tanya, fikirnya belum dirumuskan dengan rapi ya. Fikir pengelolaan ausos, sekalipun Pak Mariman sudah mengawali aturan main di ausos begitu rigid dan sudah detail, sudah baca semuanya dari awal sampai akhir. Tapi apa? Harus satu buahnya. Nah, ini sambil kenalan Bapak Ibu yang belum kenal, namanya lengkap itu Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i. Ahmad itu diambil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah. Menora sanksi. Tapi Hasannya diambil dari ulama Persis. Hasan. Asy'arinya diambil dari pendiri NU. Ulama ini mewakili seluruh ulama di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia. Ulama I-nya itu Indonesia. Loh, masuk Pak. Itu urut sejarah loh Pak. Ahmad Dahlan 1912. Persis 1923. Hasyim Asy'ari mendirikannya 1926. MUI itu tahun 1975. Selama ini belajar sejarah. Ini merangkum seluruh ulama yang ada di negeri ini. Ada yang kelewat. Berarti Syekh Al-Allamah. Lanjut Bu. Saya enggak adanya. Bawa kualitas. Saya ingin mengenalkan siapa sih kelompok du'afa. Jadi ini adalah kelompok yang lemah atau rentan. Rentan itu bisa untuk dirinya tapi juga bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau tadi kita sudah disadarkan akan orang-orang sepuh, orang tua, itu dimanfaatkan orang lain. Nyatanya banyak orang tua yang sudah mulai lemah, itu dia caranya hartanya segera diambil alih.
jadi rentan. Nah, kalau dalam bahasa Arab kata du'afa itu mewakili satu yang aspek tubuh, wong sing sakit, lemah, itu biasanya anak dan lansia. Tadi saya tanya Pak Mariwan, itu orang-orang cebol itu masuknya di mana? Oh, makanya di sini. Kategorinya orang yang anak-anak atau dan mereka ini butuh perhatian. Saya punya mahasiswa sekarang juga jadi dosen cebol, tapi dia konten kreator sekaligus desain TV dan lain sebagainya. Sehingga tayangan dulu UIN itu fakultas dan lain itu menggunakan jasa. Lalu dia diangkat sebagai dosen tidak tetap untuk media dan lain sebagainya. Dan itu betapa bahagianya sehingga dia dipanggil oleh Kim Andy sampai seperti itu. Dan ya teman-temannya Ucok Baba dan sebagainya selevel. Dia kesulitan berteman dengan orang-orang yang seperti Pak Mariman yang tinggi mungkin. Tapi kalau dengan Pak Marimannya kan tidak ada masalah kayak gitu. Tapi ada orang-orang yang nggak pede mendekati teman-teman seperti ini yang wajar. Nah, mereka ini sebenarnya kelompok lemah. Walaupun mungkin fisiknya ya seperti kita utuh, tidak cacat, tapi untuk bisa bergerak seperti kita itu tidak mampu. Pun itu disebut sebagai kelompok akal bodoh. Ini orang-orang yang namanya idiot. Nah, saya tidak tahu Muhammadiyah sudah menjangkau ke sana atau tidak. Mereka juga rawan dimanfaatkan atau diperdaya oleh orang. Jadi kalau kita berpikir orang lemah itu cukup banyak. Yang ketiga, secara ekonomi orang fakir, miskin, yang kemudian akhirnya tidurnya di pinggir jalan, di trotoar, fisik kuat, tapi apa daya dia tidak bisa mencukupi dirinya. Nah, cuma yang ini kayaknya sudah mulai digarap oleh teman-teman Muhammadiyah juga ada teman-teman. Stratifikasi sosial, mungkin ini sudah tidak terlalu ada di sini. Sudah, ya Pak? Sudah. Apa masih ada ya? Kayaknya ada. Sebenarnya perbudakan. Makanya ayat tentang sodakoh atau zakat mustahik salah satunya adalah bukan budak, tapi aktivis sosial yang berusaha memerdekakan orang-orang yang diperbudak. Maka dana zakat bisa digunakan oleh LSM untuk membebaskan saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri tidak bisa pulang hanya gara-gara terikat kontrak, tapi dia tidak dibayar. Loh, itu kan fikirnya menjadi luas sekali ini. Perhatian orang lemah yang nggak dapat perhatian orang tua, anak yatim. Nah, kita ini lebih banyak di sini, Pak. PAI kemarin ya. Yang lain-lain belum tersentuh. Lemah dari segi kediaman. Anak-anak ibu sabil, anak kos-kosan, kafar, itu lemah. Bukan di daerahnya, dia menempati tempat orang lain, posisinya lemah. Kalau soal keadilan, mereka yang terzalimi itu juga kelompok-kelompok lemah. Jadi kasus pembunuhan siapa itu diduga saya itu tidak ikut apa-apa, tidak tahu apa-apa, kok saya yang ditangkap. Nah itu kan sebenarnya saudara-saudara kita yang pakar di bidang hukum itu bisa terjun ikut membantu mereka ini. Ada juga yang lemah karena kerja, kelompok malas. Nah ini saya nggak tahu perlu di santuni atau tidak. Ini malas. Diedukasi, disemangati. Siapa tahu masuk di Muhammadiyah kemudian menjadi tambah malas. Indra, buta, tuli, cacat kaki dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, oh ya kadang-kadang di kanan. Ibu-ibu hasilnya. Ini gundulan semuanya. Tapi ini ayat Quran itu mudah. La yastawil qaiduna minal mu'minin ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Dasar orang lemah itu beda antara orang-orang yang qaid
dan orang yang mujahid. Mujahid itu orang yang bekerja keras. Ini tauhid itu orang kerja apa, beda. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apa sama sih sebenarnya orang yang ngerti dengan yang tidak ngerti? Bodoh tidak. Ngerti itu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun. Ada pelatihan ayat Quran yang cukup banyak. Di antara orang-orang yang menjalankan ibadah itu ada orang sakit, ada orang safar, menjadi bagian dari orang-orang yang perlu disambut. Di hadis itu ada wa insya juga fi ardil dolal laka sodako. Kamu berikan petunjuk seseorang yang sedang kesesat jalan, itu sudah sodako. Maka sebenarnya kampung kita itu kampung ramah orang lemah itu kalau banyak petunjuk. Kalau orang petunjuk. Dan sekarang orang yang pahalanya besar itu yang bikin Google Map. Google Map itu surga 18. sayangnya bukan kita ya. Oh tapi kadang-kadang kecelakaan kan. Jangan-jangan yang operasional yang salah. Mestinya jalan mobil sampai mencapai jalan kaki. Akhirnya naik tebing. Ini gak ada jalan. Ya itu salah jalan ya. Tadi malam ya Pak ya. Lalu di kota juga ada kecaman buat orang-orang yang ritualnya bagus tapi sosialnya jelek. Alaikat ladzi dikadzib bidin fadzalika alladzi yaqul yatim wa la yaqutu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Itu kesenjangan. Kalau kita warga Muhammadiyah itu concern betul ibadahnya bagus, tapi kalau tidak ada perimbangan sosialnya bagus. Nah, di kelompok sebelah ada yang begitu sampai ngadeg kok keliru itu di salah gitu. Nentuke sikil itu salah, itu dendeng salah itu ya gitu ya. Ngangkat tangannya ketinggian atau apa dendeng. Tapi soal di sebelahnya lapar atau tidak menjadi dendeng itu tidak ada. Nah Muhammadiyah bergeraknya imbang. Jadi badannya juga nyampe ritual. Lanjut Bu apa enggak?